kita senantiasa berada dalam tuntunan Allah. Amin Allahumma amin. Pertama dan terutama, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di subuh Jumat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah, zikir berjamaah, doa berjamaah, dan ngaji ilmu berjamaah. Ini termasuk keutamaan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insya Allah setiap amalan kita dari semenjak kita niat berangkat ke masjid lalu duduk sampai selesai, atau duduk dan sampai pertengahan, insya Allah semua itu termasuk amalan-amalan yang dapat menjadi sebab dihapuskannya dosa kita oleh Allah, diangkatnya derajat kita di sisi Allah, dan insya Allah menjadi asbab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin Allahumma amin. Karena paling utamanya salat berjamaah ialah salat subuh Jumat berjamaah. Setelah salat Jumat berjamaah itu paling utama, subuh Jumat berjamaah ini termasuk paling utama salat berjamaah setelah salat Jumat. Maka oleh karena itu, jika ada seseorang ingin menghidupkan malam dan tidak bisa ternyata salat-salat yang lain, misalnya hanya salat hadir isya berjamaah dan niat untuk salat subuh berjamaah, itu sudah mendapatkan bagian besar dari keutamaan malam. Misalnya malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam-malam yang lain yang itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih malam ini termasuk salah satu malam ganjil daripada malam-malam ganjil pada bulan Ramadan, yang mana di antara salah satu malam ganjil itu menurut banyak hadis yang terangkan oleh Nabi adalah malam Lailatul Qadar yang ibadah di dalamnya khairun min alfi syahr, kata Allah, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? 84 tahun 5 bulan kalau keliru itu sendiri kan. Ibadah, kenapa Allah Ta'ala rahasiakan Lailatul Qadar itu? Agar setiap malam kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kalau kita setiap malam itu ibadah kepada Allah, tidak memandang tanggal ganjil atau genap, makanya kita di situ adalah salah satu malam Lailatul Qadar. Dan ini Lailatul Qadar ini termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umurnya umatnya Nabi Muhammad ini adalah umur yang paling terpendek dibandingkan umur-umur umatnya Nabi terdahulu. Nabi Nuh umur 950 tahun, umatnya Nabi Nuh tak jauh daripada nabinya. Kalau kita umurnya Nabi kita 63 tahun, maka umurnya kita sebagai umatnya tak jauh daripada umurnya Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, hasul ummati ma baina sittin wa sab'in. Di panennya umur umatku itu, kata Nabi, ya di antara umur 60 dan 70 tahun. Kalau yang sekarang sudah umur 62 tahun, kalau ikut Nabi, nanti Rasulullah akan datang dia. Maka banyak-banyak saatnya beli tongkat, beli tasbih saja, zikir, buang, main caturnya buang, apalagi ngerjain buang sudah. Udah banyak-banyak. Kenapa hampir dipanggil? Kalau sekarang umurnya 62 tahun 11 bulan, nanti bulan depan. Kalau ikut Nabi, cuma kadang ada bonus dari Allah. Tanda-tandanya apa? Ini tanda-tandanya apa? Kalau rambut sudah putih, kulit sudah mulai keriput, satu persatu sudah diambil oleh Allah, itu termasuk salah satu tanda dari Allah. Artinya banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar Allah. Apalagi
di bulan Ramadan. Karena ada 3 golongan ini rugi kata Nabi. Rahimah al-Qurajulin kata Nabi, tukitu indah pada nyesel alaiya, celaka, rugi bagi seseorang yang disebut namaku, yang dinamai Nabi Muhammad SAW. Di dekat kita dengarkan nama itu pada nyesel alaiya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku, maka orang tersebut rugi kata Nabi. Oleh karena itu perbanyak solawat kita. Solawat kita sibuk dengan ibadah-ibadah yang lain. Oke, kita dibaca Quran, ya. Ahli sholat memang, ahli sholat ya, ahli infak memang, ahli i'tikaf masjidnya. Perbanyak pula amalan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang akan dibaca salawat kepada Nabi, insyaallah dalam agama dunia dan akhiratnya akan diberi kebahagiaan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, Man aksara salat alayya fi hayati. Barang siapa yang banyak baca salawat kepadaku, kata Nabi, di masa hidupnya, amarallahu malaikah, dalam satu riwayat, dalam riwayat lain, amarallahu jalla makhluqatihi ayastaghfiru lahu ba'da mautihi. Setelah mati orang yang dibaca salawat tersebut mati, maka di dalam kuburnya Allah perintahkan sebelum malaikat, atau dalam ayat yang lain Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang akan dibaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Lil musalli alayya nurun al-sirat." Bagi orang yang akan dibaca salawat kepadaku, maka kelak di atas jembatan Shiratal Mustaqim dia akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana ala sirati min nur lam yakun min an-nar. Barang siapa ketika meniti di atas jembatan Shiratal Mustaqim dia bercahaya dari Allah taala, lam yakun min an-nar, insyaallah dia akan tergolong dari ahli neraka. Maka amalan kita, baca Quran kita tak sampai karena sibuk pekerjaan kita ya. 2, istighfar salat. Istighfar salat. Semua di ekonomi banyak istighfar, banyak salat. Sakit-sakitan terus istighfar salat. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita baca apa? Suratul Ikhlas, surah Al-Huwalah, dulu saya jelaskan. Kalau baca suratul Ikhlas 3 kali sama dengan mengamalkan Quran. Hadirin yang saya hormati, baik saya ambil inti-intinya saja karena ini sudah tanggal 25 akhir-akhir Ramadan kurang lebih 4 hari. Kalau ru'yatul hilal 4 atau 5 hari. Misalnya kata pemerintah, Kementerian Agama kita sudah dipatok ternyata hari Rabu malam Rabu takbir udah takbir Rabu kita takbir semua. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kata Allah. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Walitukmilul iddata, setelah sempurna, berapa sempurnanya? 30 hari atau 29 hari. Karena Rasulullah SAW itu ketika sepanjang hidupnya berpuasa selama 9 tahun. Ketika 2 Hijriah puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya, maka Rasulullah hidup 9 tahun ketika itu. Satu tahun, 1 Ramadan ini sempurna 30 hari, dan 8 Ramadan sisanya ini nawakis hanya 29 hari. Jadi jangan khawatir, kita puasa 29 hari berarti tak cukup, berarti nampak tidak. Tetap dihitung 1 bulan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau sudah ru'yatul hilal ditentukan amannya oleh pemerintah, silakan maka kita sama-sama lebaran. Kalau gitu Ustaz, saya pengen yang Ramadan akhir-akhir tapi lebarannya awal-awal. Kita lebarannya pengen maju, Ramadannya pengen mundur, begitu. Hadirin yang saya hormati, amalan di malam Lailatul Qadar di akhir-akhir bulan Ramadan. Amalan kalau kenal
Ya Rasulullah, in wafatu lailatul qadar bagaimana kau? Wahai Rasul, jika aku hidup atau ada di Lailatul Qadar, maka dengan doa kata aku baca wahai Rasul, kata Nabi, Quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada orang lain, fa'fu anni, terus sendirian. Wahai Aisyah, ucapkanlah Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwwun maha pemaaf, karimun maha pemurah, tuhibbul afwa, engkau maha memaaf, engkau senang memaafkan ya Allah, fa'fu anna, maka maafkanlah aku Allah, ampuni dosaku ya Allah, terimalah taubatku. Allah baik, Allah itu baik, sangat baik, betul-betul baik. Kalau kita mengira orang tua kita baik, Allah bermiliar-miliar kali lebih baik daripada itu. Kalau kita mengira bos kita baik, Allah berjuta-juta kali lebih baik daripada itu. Ayo cari rahmat Allah, jangan putus asa dari Allah baik. Kemudian yang kedua, di antara amalannya di mana Lailatul Qadar, selain itikaf yang bapak-bapak sedang itikaf di masjid, ketika duduk di masjid, nawaitul itikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala, atau iman wa ihtisaban lillahi ta'ala. Tahapan itu dan saya itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Bahkan kalau ingin dijadikan wajib, saya bernadar itikaf di masjid ini sampai Allah mentakdirkan keluar dari masjid ini. Itikaf. Apa yang ketika itikaf apa yang dibaca? Paling sedikit sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Apa yang dibaca? Kalau bisa sholat tasbih, sholat tasbih. Sholat tasbih. Yang sholat tasbih itu sholat termasuk sholat luar biasa. Bisa dilakukan seumur hidup sekali, setahun sekali, sebulan sekali, atau di Jumat, setiap Jumat sekali. Dan doanya usolli sudah tasbih. Kalau kapan biar saya sholat tasbih dua rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah kami doakan kita, baru baca Fatihah. Surat pertama ada keberkahan. Surat apa saja yang sampai nama. Setelah itu baca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah 15 waktu berdiri. Ruku setelah baca seperti biasa baca tasbih itu 10. Iktidal setelah baca biasa sallallahu alaihi wasallam baca tasbih 10. Sujud setelah baca tasbih 10. Rabbi firli setelah baca tasbih 10, sujud setelah baca biasa baca tasbih 10. Jangan langsung bangun, duduk sebentar, baca tasbih 10. Baru bangun. Setelah itu baca Fatihah, baca surat wal asri al-asr rakaat kedua. Setelah itu baca tasbih 15 begitu seterusnya. Di tahiyat akhir jangan tahiyat dulu, kecuali baca tasbih 10 baru at-tahiyyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Rakaat ketiga baca Fatihah, kemudian baca surah Al-Kafirun baru tasbih. Seperti biasa. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas baru tasbih. Subhanallah. Baca tasbih ini insyaallah dosanya yang berlaku yang akan datang kata Nabi diampuni oleh Allah. Dosa besar dosa kecil insyaallah diampuni oleh Allah. Sengaja tak sengaja insyaallah diampuni oleh Allah. Dosa salah dosa berat insyaallah diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu keutamaan sholat tasbih. Ya. Setelah sholat tasbih sholat apa? Sholat witir, sholat witir 11 rakaat. 11 rakaat sholat witir itu sholat tahajud terserah berapa orang saja. Kemudian apa yang dibaca itu tadi
adalah di malam-malam yang dia yakin itu Lailatul Qadar dan membaca bacaan ini 3 kali, maka seakan-akan dia menghidupkan malam Lailatul Qadar itu pahala. Walaupun tak bertepatan dengan Lailatul Qadar, seperti dia mengira Lailatul Qadar. Kemudian bacaan yang ketiga, baca ayat kursi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi, barang siapa baca ayat kursi Lailatul Qadar di malam yang dia yakin itu Lailatul Qadar, kana ahabba ila Allah taala, maka lebih dicintai oleh Allah di lain-lain malam Lailatul Qadar baca ayat kursi. Artinya kalau kita yakin ini Lailatul Qadar, tanda-tandanya apa? Lailatul Qadar itu kata kita, itu hadis dalam kitab Al-Wahidin, itu malam itu tak dingin, tak panas. Paginya itu matahari terbitnya terang. Saking penuhnya para malaikat yang turun pada Lailatul Qadar. Saking penuhnya malaikat yang turun pada Lailatul Qadar. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah. Setelah Ramadan, kita akan dihadapkan dengan ada di antara ibadah di Ramadan yang tampak selain sholat, puasa Ramadan dan ibadah yang lain ialah zakat. Jangan lupakan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Zakat ada 2. 1 zakat harta, 2 zakat fitrah. Yang berubah sekarang kan zakat fitrah ini bagi zakat fitrahnya. Saya bawa kita Fathul Qorib. Ini di pondok-pondok pesantren akan dikaji karena kita barokah. Karya Syekh Abdul Qasim Al-Basri Pondok Gaza. Yang mudah-mudahan saudara kita di sana diberi kemenangan pada Allah. Dihancurkan yang menghancurkan mereka, dibinasakan yang membinasakan mereka. Zakat fitrah itu wajib bisa satu asyiah dengan 3 syarat, dengan 3 perkara. 1, al-Islam harus Islam. Zakat fitrah. Kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhir min syahr Ramadan, dan dengan dia hidup terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Misalnya ada orang terus mati di malam takbir setelah Maulid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada mati istighfar. Apa kalau zakat wajib? Karena dia hidup di ujung Ramadan dan hidup ketika terbenamnya matahari Maulidnya Syawal. Kalau ada orang lahir ini, duna menghuni terbatas. Kalau ada orang lahir di malam Syawal, istri kita lahir, ketika takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir. Apa wajib zakat? Nah, tak wajib zakat. Zakat fitrah tak wajib. Kenapa? Karena dia tak pernah hidup di Ramadan, baru hidup di bulan Syawal. Yang wajib itu syaratnya harus hidup di akhir Ramadan dan hidup di Syawal. Sementara dia baru hidup di dunia di bulan Syawal, dia tak terkejar Ramadan. Kalau meninggal di bulan Syawal, wajib hukumnya dikeluarkan zakat fitrahnya. Berapa? 4 mun. 4 mun itu berapa? Setiap pudul ikut 4 mun itu 1 sok itu arba'atu amdan 4 mun. 1 mun itu berapa? Dalam Qamus Munawwir 6 pon setengah. Cuma banyak ulama itu ngambil hati-hatinya 7 pon. Ada yang ngambil 8 pon. Kalau dalam kitab fikih kontemporer karya Syekh Habib Hasan Al-Ghazali, Taqidus Sadidah itu ngambil 2 kilo 7 pon setengah. Kalau sampai banyak duit 3 kilo tambah. Faman tatawwa khairan wa huwa khairun lah. Barang siapa melebihkan zakat atau fidyahnya, maka itu yang terbaik baginya. Zakat wajib. Kalau punya zakat harta, kebetulan jangan hanya zakat fitrah dikeluarkan, zakat harta juga dikeluarkan. Karena itu yang terwajib juga. Jangan sampai masuk ini saya ada organisasi sebuah karya buku karena kewajiban zakat. Ini alhamdulillah biidznillah, jangan disayang Allah. Saya suka nulis sekarang alhamdulillah kurang lebih 33 karya. Ini diantaranya hadis dari Umar bin
nanti sebentar sudah saya terjemah. Ada 59 hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man zakat yaumul qiyamah binar." Orang yang mencegah atau tidak melakukan zakatnya, maka dari kiamat sudah neraka. Alhamdulillah. And then, man aqama shalah wa lam yu'ti zakat falaysa bimuslimin yaf'alu. Barang siapa salat tapi tidak melakukan zakat, maka dia bukan orang Islam yang aman yang bermanfaat. Artinya, sebisa mungkin kita salat, keluarkan juga zakat. Tapi kalau begitu, kalau saya kata zakat, nanti saya tak sholat jarang, sholat saya tak terima jangan. Berarti dua kewajiban yang ditinggalkan sudah tak sholat, tak zakat lagi. Begitu juga dan begitu juga wajib berzakat fitrah bagi orang yang tak puasa. Kalau ada pertanyaan, Pak Ustaz, saya tak puasa, apakah wajib berzakat fitrah? Wajib, saya pentingnya hidup wajib zakat fitrah. Laki-laki, perempuan, bencong, wajib. Saya bencong, Ustaz, wajib zakat fitrah. Wajib, saya penting hidup wajib. Makin rojul itu hadis Nabi, la yu'addi zakat al-ma'di illa ja'alahu Allah syufi'an fi qulubi yawm al-qiyamah. Tidak ada seorang laki-laki atau tidak ada seseorang yang dia tidak menunaikan zakat hartanya kecuali Allah jadikan hartanya itu seekor ular jantan besar yang akan melilit di lehernya kelak di hari kiamat. Artinya kalau orang tak berzakat hartanya nanti akan dirubah rupanya oleh Allah Ta'ala seperti seekor ular jantan besar akan dililitkan ke lehernya oleh Allah Ta'ala. Dan harta yang dizakati, makanya orang-orang kaya, umpamanya orang-orang kaya itu kalau khawatir di akhir tahun itu besar perhitungan zakatnya, biasanya dia mengeluarkan setiap bulan. Misalnya eman usahanya, biasanya dia 5 juta, dapat pondok-pondok pesantren, dapat panti asuhan 5 juta. Tapi dia kan niat zakat dan infak, zakat dan infak, zakat dan infak. Khawatir di akhir tahun ketika dihitung kok berembu. Kalau satu bulan berapa zakat? 25 juta. Berarti kalau 10 bulan 250 juta kan besar. Dapat mobil Innova. Jadi kalau yang berkurang aset sudah 10 bulan harus dikeluarkan 240 juta. Ini kalau beli ruko dapat separuh yang berubah dari ini kan perang. Makanya saran bagi yang kaya khawatir di akhir tahun takut dikalahkan duitnya, maka keluarkan setiap bulan. Tapi kan niat zakat dan infak, zakat infak. Mudah-mudahan bisa menempel atau menjadi tempelan daripada akhir tahun khawatir zakatnya tidak terkeluarkan. Itu luar biasa. Nih sudah selesai masalah zakat. Sekarang kita Syawal. Di Syawal itu, di Syawal malam lebaran itu ada amalan yang kadang kita tak banyak tahu amalannya. Bukan hanya takbir yang memang sunnah. Karena sedikit orang yang terkumpul takbir. Ya silah hari raya ada dengan takbir. Allahu Akbar. Tidak harus pakai takbir itu. Jangan membombay berbohong takbir. Kalau tak ada takbir, udah pakai motor. Ternyata lebaran kita ada di jalan, ada di mobil, enggak apa jemput keluarga, atau lagi mudik ternyata kena lebaran, ternyata di masing-masing takbiran kita takbiran di mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak-banyak apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir kan? La ilaha illallah takbir kan? Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar walillahil hamd takbir kan? Ibu-ibu begitu juga di rumahnya, jangan hanya bapak-bapak yang takbir, ibu-ibu sedang menyiapkan kue, sedang menyiapkan dapurnya untuk besok, takbir di rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau Idul Fitri, sunnah takbirnya itu mulai semenjak guru
sampai setelah hari raya. Tidak ada setelah sholat itu, tidak sunnah. Tapi kata Imam Nawawi, misalnya ada orang setelah sholat di hari raya Idul Fitri malamnya, kemudian setelah Maulid karena sudah merasa dia Syawal, setelah Maulid kemudian takbir, Allahu Akbar, jangan berdebat. Artinya jangan sampai gara-gara itu, ini tak suka nih, takbir setelah itu tak suka. Udah ambil simpel-simpelnya aja, memang tak suka, tapi kata Imam Nawawi itu sunnah, kata Imam ada di Fathul Bari. Kalau hari raya Idul Adha, sunnah itu 5 hari takbir. Dari Arafah, hari Arafah, subuh Arafah sudah sunat takbir sampai asar tasbih. Tanggal 9, tanggal 10 bulan Dzulhijjahnya itu Idul Adha-nya 11, 12, 13 sampai asar tasbih. Setelah sholat, sebelum baca yang lain sunat takbir. Tapi kalau jadi imam tak usah banyak-banyak. Mau sampai 10 takbirnya misalnya 3 saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malamnya ini ada amalan setelah subuh di hari raya, baik hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Ini saya bocorkan di dalam kitab Terjemahan Jawa Solo, karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Kudus, Malaman Kudus, tapi Al-Baqi Al-Mudris bin Haram Al-Baqi, pengajar di Masjidil Haram Kota Makkah. Di antara amalannya mengkorek manistaghfara fi yaumin idin, qala Nabi manistaghfara fi yaumin idin ba'da salati subhi ka'tabah la yulqa fihi wa shay'un min ad-dunub illa wajha'anhu wa ka'u yakunu yawmal qiyamati amilan min ajalillah. Barang siapa yang beristighfar setelah sholat subuh 100 kali istighfar, la yulqa fihi wa shay'un min ad-dunub, maka di buku catatannya tidak ada satu dosa pun illa wajha'anhu, kecuali dia hapus oleh Allah. Amin Allahumma. Ini setelah subuh hari raya Idul Fitri, misalnya Idul Fitri Abu misalnya, berarti setelah subuh sampai ya, tak usah kurang beristighfar 100. Astagfirullah, apalagi saya kan istighfar yang ada orang tuanya di situ. Li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal 100. Kalau tamu banyak-banyak, astagfirullah, 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 100. Rabbil firli warhamni wa tub alaihi 100. Insyaallah dosanya dia oleh Allah. Wa yakunu yawmal qiyamati min adzabillah. Insyaallah dia di hari kiamat selamat aman dari siksanya Allah. Istighfar. Yang kedua ini baca tasbih 100. Kalau di bawahnya ada 300 tapi ada yang 100. Wa man qala subhanallah bihamdihi, barang siapa yang baca subhanallah bihamdihi mi'ata marrah 100 kali yaumul idin, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian dia baca ya Rabbi wahai Tuhanku, aku berikan pahala tasbih ini kepada seluruh ahli kubur, la yabqa ahadun minal amwat, maka tidak tersisa satupun dari orang-orang yang mati itu illa yaqulu yaumil qiyamah, kecuali mereka akan berkata di hari kiamat, ya Rahim ya Rahim irham abdaka hada, wahai Zat yang Maha Pengasih Penyayang, saya minta hambamu ini wajah sawabatul jannah, jadikan pahalanya surga. Apa bacanya? Subhanallah wa bihamdihi 100. Ya setelah subuh. Di sini terakhir 300 ini tadi kan 100. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqara barang siapa baca subhanallah ya'ni salasati marrah, baca subhanallah ya'ni 300 kali, wa ahdaha li amwatil muslimin, lalu baca subhanallah ya'ni ini dia hadiahkan ke seluruh orang yang mati dari muslimin muslimat, maka dakhala fi kulli qabrin al-funuri, maka masuk ke setiap
inna minal fadailil a'mal. Keutamaan ibadah. Jangan tanya, soalnya rendah. Oh hadis saya tak hafal banyak soal. Oleh karena itu ini di atas subhanallah bihamdihi 300 hadiahkan kepada muslimin muslimah. Mudah-mudahan dengan keutamaan ini kita ketika mati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita selamat di alam kubur. Intinya kan itu hidup. Bagaimana dunia bahagia, di kuburan selamat, di akhirat selamat masuk surga. Amin. Allahumma amin. Karena saya lihat sudah melek dengan itu mudah-mudahan kalau bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pribadi Mas Mudi Samsudin, nama saya itu Mas Mudi Samsudin, bapak saya Samsudin. Saya mendapat oleh sejak kenal dengan sampean mungkin ada tausiah atau keterangan yang menyinggung, bukan berarti menyinggungkan. Kita hanya berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat saya kita akan sampean, dan mudah-mudahan sampai kita semua panjang umur oleh Allah Ta'ala, ibadah semua kita diterima oleh Allah dan diberi pertolongan untuk menjalankan ibadah di sisa-sisa Ramadan, bahkan sampai keluar di bulan Ramadan ini dalam keadaan taat, sehat, taat ibadah kepada Allah dan atas diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dan barakah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah para utusan mu ya Allah, barakah para malaikatmu, barakah para nabimu ya Allah. Barakah ya Allah wa lailatul qadar di salah satu malam Ramadan ya Allah. Barakah Al-Qur'an ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kesalahan kami ya Allah, kealpaan kami ya Allah, kezaliman kami ya Allah, kelemahan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami yang ketika mereka hidup kami durhaka kepada mereka Allah. Jika di antara mereka ada yang wafat, ampunkan mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman daripada taman surga Allah. Jika yang masih hidup sehatkan ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, ringankan beban mereka ya Allah. Jadikan kami anak kebanggaan mereka dalam agama dunia dan akhirat ya Allah. Ampuni dosa pasangan-pasangan kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah, para kiai dan guru-guru kami ya Allah, para santri dan murid-murid kami ya Allah, para keluarga dan warga-warga kami ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ahli minhum wal amwat. Masukkan kami dan mereka ke dalam surga ya Allah. Masukkan kami dan mereka ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu Allah. Masukkan kami dan mereka ya Allah ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu Allah. Selamatkan kami dan mereka dari siksa api neraka-Mu Allah. Selamatkan kami dan mereka dari murka-Mu dan api neraka-Mu Allah. Selamatkan kami dan mereka dari murka-Mu dan api neraka-Mu ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Apabila di antara kami dan mereka harus masuk neraka karena dosa dan maksiat kami ya Allah, maka jangan kekal abadikan kami di dalamnya ya Allah. Kami tak mampu, kami tak kuat, kami tak tahan Allah. Angkislah kami kemudian masukkan kami ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami sampai hari kiamat ya Allah hamba-hamba kebanggaan-Mu Allah. Umat-umat kebanggaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kebanggaan kami sebagai orang tua ya Allah. Santri-santri dan murid-murid kebanggaan kiai dan guru-gurunya ya Allah. Umat-umat kebanggaan umat yang lain ya Allah, dalam urusan agama dunia dan akhirat ya Allah. Apabila di antara kami dan mereka ada yang sakit, angkatlah penyakitnya Allah. Apabila di antara kami dan mereka ada yang sulit ya Allah, permudahlah urusan mereka Allah. Apabila di antara kami dan mereka ada yang terlilit hutang, permudahlah untuk membayar hutangnya ya Allah dengan cara bukan dengan cara kami ya Allah. Apabila di antara kami dan mereka ya Allah ada yang punya usaha, lancarkanlah usahanya Allah. Lancarkan rezekinya ya Allah, lancarkan ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila di antara kami dan mereka sulit ibadah kepada-Mu, bukakan hati kami dan mereka untuk taat ibadah kepada-Mu. Apabila di antara kami ya Allah ada yang punya penyakit hati ya Allah, penyakit iri dan kisah mereka bersumpah ria, ujungnya
surga